Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raja Darmawan dengan NIM 3411201116 akan mempresentasikan judul proposal mengenai penerapan algoritma Cummins clustering dalam mengelompokkan kepadatan penduduk berdasarkan kabupaten atau kota di Jawa Barat. Latar belakangnya, penduduk merupakan faktor pembangunan yang penting, sehingga untuk perencanaan pembangunan secara komprehensif diperlukan data statistik kependudukan. Pertumbuhan populasi yang tidak sejalan dengan peluang kerja dapat mengakibatkan peningkatan angka pengangguran. Jika pertumbuhan penduduk suatu wilayah tidak dikelola dengan baik dan teratur, maka akan menimbulkan dampak negatif. Pertumbuhan penduduk juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kepadatan penduduk mengacu pada jumlah rata-rata penduduk per kilometer. Kepadatan penduduk bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh dua faktor. Salah satunya adalah faktor internal seperti pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi atau kelahiran melebihi kematian dan letak wilayah yang strategis, dan faktor eksternal lainnya seperti migrasi dan produktivitas wilayah sekitarnya. Salah satu masalah yang berkaitan dengan kependudukan adalah ketimpangan distribusi penduduk. Penyebaran wilayah yang tidak merata dapat menimbulkan masalah kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk memiliki dampak yang berpengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat, karena dapat menyebabkan berbagai permasalahan terkait kependudukan seperti tingkat kemiskinan, perumahan, dan kesempatan kerja. Perdebatan kualitas hidup bukanlah hal yang sederhana, karena ada indikator objektif dan subjektif seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan, serta indikator subjektif relatif. Dan tidak ada definisi kualitas hidup yang diterima secara universal. Daerah berpenduduk sering menghadapi masalah sosial lain yang berkaitan dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kecemburuan terhadap orang lain. Dalam kepadatan penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup di suatu kota madya. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah kependudukan seperti kemiskinan, perumahan, dan lapangan kerja. Selanjutnya, rumusan atau identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa konsekuensi negatif yang timbul akibat peningkatan jumlah penduduk yang tidak dikelola dengan baik dan secara sistematis. Yang kedua, apa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepadatan penduduk, baik dari faktor internal wilayah maupun faktor eksternal. Yang ketiga, bagaimana ketimpangan distribusi penduduk menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di dalam wilayah. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan penelitian ini mencakup penggunaan data kepadatan penduduk yang terbatas di wilayah tertentu, penerapan metode Cummins clustering sebagai pendekatan utama, dan penentuan jumlah klaster yang optimal berdasarkan data yang ada. Kemudian tinjauan tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan konsekuensi negatif yang timbul akibat peningkatan jumlah penduduk yang tidak dikelola dengan baik dan terorganisir. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk, baik yang berasal dari internal daerah maupun faktor eksternal. Yang ketiga, menganalisis dampak dari ketidakseimbangan dalam pembagian penduduk terhadap kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Selanjutnya, luaran dan manfaat. Hasil penelitian ini mencakup pengelompokan kabupaten atau kota berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Representasi visual dari hasil tersebut dalam bentuk peta atau grafik, serta informasi peringkat kabupaten atau kota berdasarkan kepadatan penduduk. Selanjutnya, tinjauan pustaka merupakan bagian yang menjelaskan teori-teori yang mendukung serta penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pengelompokan kepadatan penduduk di Jawa Barat. Yang pertama, data mining. Penambangan data atau data mining adalah serangkaian proses
yang dapat digunakan untuk mengekstraksi nilai dari sekumpulan data dengan mengidentifikasi pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui. Penting untuk dicatat bahwa istilah nambang atau mining mengacu pada upaya untuk mengekstraksi informasi berharga dari sejumlah besar data yang mendasarinya. Menganalisis database besar menggunakan teknik pengembangan data untuk menemukan model baru yang mungkin menawarkan keuntungan. Data mining bukanlah bidang yang sepenuhnya baru, tetapi sulit untuk didefinisikan karena melibatkan banyak aspek dan teknik yang diadaptasi dari bidang pengetahuan yang sudah ada. Lalu clustering. Clustering mengelompokkan objek seperti catatan, cek, dan ulasan berdasarkan kesamaan. Kelompok yang dibentuk dengan clustering adalah kumpulan objek yang memiliki kesamaan tetapi berbeda dengan objek pada kelompok lain. Tujuan clustering adalah untuk membagi seluruh dataset menjadi kelompok-kelompok yang relatif sama. Satu kelompok memiliki kemiripan antar objek yang paling tinggi, sedangkan kelompok yang lain memiliki kemiripan antar objek yang paling sedikit. Selanjutnya, algoritma Cummins merupakan algoritma clustering dalam kategori unsupervised learning. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan sistem partisi. Algoritma ini mampu mengolah data tanpa label kelas. Setiap kelompok memiliki titik pusat yang disebut centroid yang mewakili kelompok tersebut. Secara sederhana, Cummins dapat digambarkan sebagai algoritma data mining yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengelompokan. Metode pengelompokan data Cummins melibatkan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Yang kedua, biasanya memulai dengan menginisialisasi ke pusat klaster secara acak dari data yang ada. Lalu memasukkan data ke dalam klaster dengan pusat klaster terdekat. Menggunakan jarak Euclidean, hitung jarak antara setiap data dan setiap pusat klaster menggunakan rumus. Lakukan perulangan dan tentukan lokasi pusat klaster baru dengan menggunakan rumus. Jika terjadi perubahan pada nilai centroid, kembali ke langkah 3. Selanjutnya ini merupakan urutan langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk mengevaluasi seperti gambar. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi pada tahap ini. Tujuan utamanya adalah memilih kriteria yang sesuai untuk mengevaluasi kepadatan penduduk. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kriteria yang jelas, relevan, dan sesuai dengan konteks penelitian. Kriteria tersebut harus mencakup aspek penting dalam penilaian kepadatan penduduk seperti jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, dan dampak kepadatan penduduk terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya kriteria yang jelas dan relevan, diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih baik dalam mengelompokkan kepadatan penduduk berdasarkan kabupaten atau kota di Jawa Barat. Yang kedua, mengumpulkan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang relevan mengenai kepadatan penduduk. Data yang dikumpulkan mencakup informasi seperti jumlah penduduk per kabupaten atau kota di Jawa Barat, pertumbuhan penduduk, dan data lain yang berhubungan dengan pengukuran kepadatan penduduk. Sumber data dapat berasal dari berbagai sumber yang tersedia. Selanjutnya, menganalisis masalah. Pada tahap ini, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dengan kepadatan penduduk. Data yang telah terkumpul akan dievaluasi secara menyeluruh, termasuk konsistensi, kecukupan, validitas, dan reliabilitasnya. Lalu, mengolah data dan menerapkan algoritma Cummins clustering. Langkah ini menerapkan metode algoritma clustering Cummins untuk mengklasifikasi kepadatan penduduk berdasarkan kabupaten atau kota di Jawa Barat. Langkah yang pertama, data kepadatan penduduk yang terkumpul disiapkan untuk dimasukkan ke dalam algoritma Cummins. Lalu jumlah klaster yang terbentuk ditentukan berdasarkan kepadatan populasi.
Kemudian, pusat klaster diinisialisasi secara acak atau berdasarkan kepadatan populasi awal. Yang keempat, menghitung jarak antara setiap titik data dan pusat klaster terdekat. Yang kelima, klaster diperbarui dengan memindahkan titik data ke klaster dengan pusat terdekat. Yang keenam, konvergensi algoritma dievaluasi dengan memeriksa apakah ada perubahan dalam klaster setelah pembaruan klaster. Jika tidak ada perubahan, algoritma dianggap konvergen. Lalu yang ketujuh, hasil klaster yang dihasilkan oleh algoritma clustering dianalisis, pola kepadatan populasi dan karakteristik setiap klaster dipertimbangkan. Dan yang kedelapan, kesimpulan. Hasil klaster yang diperoleh atau ditarik kesimpulan tentang pola kepadatan penduduk menurut kabupaten atau kota di Jawa Barat. Selanjutnya jadwal penelitian minggu pertama, kegiatan mengidentifikasi masalah berlangsung selama 2 minggu di bulan pertama. Yang kedua, mengumpulkan data di bulan pertama selama 2 minggu. Kemudian menganalisis masalah di bulan kedua selama 2 minggu. Lalu penerapan metode algoritma Cummins clustering selama 8 minggu dan seminar selama 3 minggu. Sekian dari saya atas presentasi proposal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.